Halo pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Masih di iNews Pagi, pemirsa, ribuan karyawan mal serta pelaku UMKM di Surabaya, Jawa Timur divaksinasi. Vaksinasi yang digelar di salah satu mal itu mendapat antusias yang tinggi dan dipantau langsung oleh Wali Kota Surabaya. Program vaksinasi untuk menekan angka penyebaran COVID-19 terus berjalan. Di Surabaya, 1.500 karyawan mal pemilik tenan serta pelaku UMKM mengikuti vaksinasi massal yang digelar di salah satu mal di Surabaya. Wali Kota Surabaya yang berkesempatan meninjau pelaksanaan vaksinasi mengaku senang dan tidak menyangka dengan antusias peserta vaksin yang tinggi. Alhamdulillah, ini rencananya 3 hari, tapi 1 hari sudah dapat 1.500. Jadi insya Allah kalau 3 hari bisa mencakup lebih banyak lagi. Karena saya semakin banyak yang divaksin semakin cepat, ya memang itu yang lebih bagus. Sehingga target kita dalam ekonomi bergerak, dalam sekolah bergerak, insya Allah terawih besok bergerak juga bisa kita lakukan. Sementara itu, Stepana Fevriera, Public Relation Mall mengatakan pihaknya optimis dengan adanya vaksinasi ini membuat pengunjung tidak takut ke mall, sehingga dapat membangkitkan perekonomian. Sangat excited ya, maksudnya dari waktu diinfo oleh pihak Pemkot akan mengadakan di sini, ya kita pasti akan menyambut dengan sangat-sangat gembira ya, karena kan ini juga merupakan salah satu tindakan untuk menanggulangi COVID ya. Jadi dengan adanya vaksin ini kan pasti rasa aman juga jadi lebih tinggi kan buat kita gitu. Pemkot Surabaya sendiri tetap akan melaksanakan vaksinasi di bulan puasa karena mengacu pada aturan Majelis Ulama Indonesia atau MUI bahwa vaksinasi COVID-19 ini tidak akan membatalkan puasa. Dari Surabaya, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pidijaya Aceh gencarkan vaksinasi ribuan guru dalam waktu dekat. Sementara hingga kini lebih dari 59.000 ASN dan pejabat publik telah divaksin pada tahap kedua. Pemerintah Kabupaten Pidijaya Aceh gencarkan vaksinasi kepada guru dan seluruh pejabat publik. Meski saat ini sudah berstatus orange, namun diharapkan vaksinasi tetap berjalan cepat dan lancar. Hingga 7 April 2021, data dari Dinas Kesehatan Aceh total sasaran vaksinasi sebanyak 3.785.496 dan terrealisasi pada tahap pertama dan kedua ialah 1.509.265 orang. Data sementara sejak Agustus 2020 hingga kini, April 2021, Kabupaten Pidijaya Aceh, orang yang terpapar COVID-19 berjumlah 238 orang. Terdiri 17 orang meninggal dunia, yang sembuh dari terpapar berjumlah 216 orang. Sementara itu, Edi Azwar, PLT Kepala Dinas Kesehatan Pidijaya menyatakan akan menambah jumlah vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi tahap kedua. Untuk warga Pidijaya yang sudah divaksin sampai hari ini itu ada 2.900 orang. Sementara vaksin yang kita terima ada 5.298 dan hari ini sisanya tinggal 100 vaksin. Dan hari ini kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Aceh untuk penambahan vaksin kepada Kabupaten Pidijaya. Karena dalam waktu dekat kita juga akan memvaksinasi dosis kedua bagi sasaran yang sudah melakukan dosis pertama. Pihaknya juga berharap agar pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh tenaga guru di Kabupaten Pidijaya bisa terlaksanakan dalam waktu dekat. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Sedunia, sebuah aksi sosial didatangi superhero. Superhero ini hadir untuk menghibur anak-anak pasien operasi bibir sumbing gratis. Sosok Satria Baja Hitam menghibur anak-anak penderita bibir sumbing yang akan menjalani operasi gratis yang diinisiasi oleh Pemkab Musi Banyuasin. Ada 45 pasien yang akan menjalani operasi dan 2 diantaranya adalah suku anak dalam. Sedangkan 8 pasien lainnya berasal dari Palembang dan Pali. Kegiatan bakti sosial operasi bibir sumbing dan celah langit-langit ini merupakan yang keempat kalinya di RSUD Sekayu.
Kehadiran sosok superhero Satria Baja Hitam yang diperankan tenaga kesehatan sengaja untuk memberikan rasa tenang dan senang untuk pasien anak-anak. Ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sehingga kualitas hidup dari para penderita bibir sumbing tadi bisa meningkat. Pemirsa, MNC Live kembali menyelenggarakan Champion Award Night atau CHAN tahun 2021. Ajang penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para agen pemasaran MNC Live atas kerja keras, pencapaian dan prestasinya selama tahun 2020. MNC Live kembali memberikan apresiasi kepada tenaga pemasar atau agen perseroan terbaik pada ajang Champion Award Night tahun 2021. Pemberian penghargaan ini diharapkan mampu memacu semua karyawan MNC Live untuk bekerja lebih baik lagi dan mencapai target yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Saya senang sekali dan mengucapkan selamat tentunya kepada para pemenang yang nantinya akan diumumkan. Selamat, dan selamat. Tentunya ini merupakan satu apresiasi dari MNC Live dan juga merupakan satu contoh dan motivasi bagi yang lain untuk bisa berprestasi di kemudian hari. Tentunya acara-acara seperti begini akan diadakan setiap tahun atau bahkan bisa lebih sering nantinya. Hal ini menjadi kebanggaan buat kita semua sebagai insan asuransi yang berada di bawah naungan grup media terbesar di Asia Tenggara. CHAN ini merupakan penghargaan sebagai bentuk apresiasi kami untuk para kalian agen berprestasi yang diselenggarakan khusus bagi para top produser dan top leader tenaga pemasar MNC Live atas hasil kerja kalian selama tahun 2020. Industri asuransi jiwa dinilai memiliki peluang berkembang cukup besar di Indonesia. Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, di akhir tahun 2020, hanya 6% dari 270 juta jiwa penduduk yang memiliki polis asuransi jiwa. Tim Liputan, iNews melaporkan. Warga di Kabupaten Malang mulai bersihkan puing-puing bangunan rumah yang hancur akibat gempa. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.